Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesia aku kembali menemani Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik dan kita akan mengkaji menambah keimanan kita sekaligus menambah wawasan keislaman kita. Bagaimana kita akan membahas hifdzul lisan atau menjaga lisan. Ketika kita gagal menjaga lisan, maka kehancuranlah yang akan kita temui atau kita akan hadapi. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu gagal menjaga lisan berujung kehancuran. Bersama guru-guru kita Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustadz Jumharudin yang akan membahas tema yang sangat menarik ini. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid An-Nizam, Jalan Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang berada di studio, di masjid ini, ada di rumah, dimanapun saya doakan semoga kita menjadi hamba yang senantiasa dijaga lisannya dan insya Allah masuk surga. Ustadz Jumharudin yang sangat saya sayangi, izin Ustadz. Jemaah yang dimuliakan Allah, perkara lisan adalah perkara iman. Siapa yang pandai menjaga lisannya, maka pertanda baik imannya. Siapa yang bagus perkataannya, pertanda kualitas ketakwaannya luar biasa di mata Allah. Dalam satu hadis, Jawami'ul Kalim, redaksinya pendek, maknanya tajam. Rasulullah mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, berbicaralah yang baik. Kalau tidak mampu lebih baik, diam. Bahkan ada satu jaminan surga yang diberikan kepada beberapa tabiat golongan hamba-hamba Allah. Mari kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 82 dan 83. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat baik akan Allah letakkan di surga dan dia kekal di dalamnya. Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang beriman? Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang berbuat baik? Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Salah satu poin yang terbaik adalah wa qulu linnasi husna. Orang yang kata-katanya bagus, orang yang ucapannya santun, orang yang perkataan dan pembicaraannya tidak melukai dan menyakiti orang. Bahkan satu karakter mukmin yang betul-betul beruntung yang diabadikan dalam Quran surah Al-Mu'minun surat 23. Qad aflahal mu'minun. Inilah orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka yang khusyuk dalam salatnya. Yang kedua adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ada kata lagwi. Apa itu lagwi? Perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Halo. Yang tidak bermanfaat saja dilarang, apalagi yang mengandung kata-kata kotor dan kata-kata menyakitkan. Itu kenapa seorang mukmin harus sadar setiap ucapannya terpantau CCTV Allah dalam 24 jam. Dalam surat Qaf ayat 17 dan 18 Allah menjelaskan, id yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali atik. Ada dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Mayal hafidu
Ma yalhafidu, dia selalu mencatat perkataan. Min kaulin illa ladaihi raqibun atid, dan dua malaikat itu selalu mencatat apa yang Anda ucapkan, dan nanti setiap ucapan yang Anda ucapkan harus Anda pertanggungjawabkan kepada Allah atas akibat dari perbuatan dan perkataan kita. Jadi ibu, jangan asal ngomong. Halo Besti. Jangan asal ngomong. Setiap kata yang terlontar dari mulut-mulut kita, semua ada yang mencatat. Yang mencatat adalah Raqibun Atid. Dua malaikat ini menjadi saksi setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut-mulut mungil kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, perkara menjaga lisan adalah perkara yang akan menentukan Anda di surga atau neraka. Dalam satu hadis riwayat Tirmidzi nomor 2616, ada dialog yang cantik antara Rasulullah dengan sahabat. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati samaihi. Ada beberapa perkara yang penting utamanya, dan ia merupakan tiang-tiang dari agama dan puncak keutamaan dari agama. Dan sahabat bertanya, qultu bala ya Rasulullah, perkara apa yang engkau maksud yang penting, tiang-tiangnya dan puncaknya merupakan keutamaan? Maka Nabi menjelaskan, ra'sul amri al-Islam, perkara yang penting adalah Islam. Wa amuduhu, dan sesuatu yang tiang-tiangnya disebut as-sholah, yakni sholat. Dan ternyata yang menjadi puncak dari semuanya adalah jihad. Thumma qala, kemudian Nabi bertanya lagi, ala ukhbiruka bimalaki dalika kulli. Maukah engkau aku kasih kabar yang menutup semua amalan-amalan ini itu apa? Apa kata Nabi? Fa'akhoda bilisanihi faqala kuffa alaika hada. Halo? Fa'akhoda bilisanihi kuffa alaika hada. Nabi mengatakan, lisanmu menentukan surga atau nerakamu. Itu kenapa kuffa alaika hada, cukup Anda menjaga ini. Apa ini? Apa ini? Mulut. Cukup Anda menjaga ini. Kuffa alaika hada. Karena apa? Yang menjaga ini, maka insya Allah hidupnya akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Jamaah, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ternyata selama ini kerudung Anda lebar, bajunya lebar, mulutnya astagfirullahaladzim. Jamaah yang dimuliakan Allah, perkara ibadah selalu dikaitkan dengan lisan, Pak. Demi Allah, perkara ibadah ujung-ujungnya adalah lisan. Contoh hadis tentang Ramadan. Malam yada qaulaz zur wal amalu bihi falaysa Allah hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa malam yada qaulaz zur, tapi mulutnya berkata-kata kotor, mulutnya membicarakan orang, falaysa Allah hajatan, walaupun Anda punya hajat tidak makan dan tidak minum, maka Allah tidak menerima hajat Anda. Puasa Anda tidak diterima karena mulut Anda azur, berkata-kata kotor dan suka menggunjing orang. Ini merupakan puasa yang diterima, baiknya ditentukan oleh baiknya lisan. Yang kedua, saya doakan semoga cepat berangkat haji. Ujung dari haji itu lisan, Pak. Hasil dari haji itu mulut. Kalau Anda pulang haji tapi perkara mulutnya yang tidak baik, pertanda haji Anda tidak mabrur alias haji mardud. Apa itu? Tertolak.
Coba Anda buka surat Al-Baqarah 197. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang berangkat haji fala rafatha, mulut-mulutnya tidak boleh berkata-kata rafat, yakni kotor. Wala fusuqa, mulutnya tidak boleh menyakiti orang. Wala jidala, mulutnya jangan sering berdebat. Sekarang pertanyaannya, apa hubungan haji dengan mulut, Pak? Apa koneksi haji dengan mulut? Ternyata kesimpulannya setiap ibadah akan menghasilkan kebaikan lisan. Ibadah yang diterima, sholat kita, puasa kita, haji kita akan bermuara kepada baiknya akhlak. Dan akhlak yang paling utama seorang hamba ukurannya adalah akhlak mulut. Maka semakin bagus mulut seseorang, semakin cantik lisan seseorang, pertanda semakin baik keimanan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pada prinsipnya ukuran ibadah-ibadah yang kita lakukan, pada prinsipnya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan hanya bermuara kepada satu, yakni baiknya lisan. Maka semoga mulai hari ini dan selamanya kita bisa menjaga lisan kita baik, tidak berkata-kata rafat, tidak berbuat-buat fahsya, dan tidak berbuat badi, yakni mengeluarkan kata-kata yang menyakiti orang dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak nyaman untuk didengar orang. Amin. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Amin, amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini. Pentingnya menjaga lisan merupakan manifestasi betapa ketika kita mampu menjaga lisan, ini akan menunjukkan kualitas keimanan dan juga tingginya akhlak kita. Dan tentunya ini akan membawa kebaikan kepada kita ke dunia dan juga akhirat. Lantas bagaimanakah ketika kita bahaya menjaga lisan? Ini akan dijelaskan sepenuhnya Ustadz Jumahrudin di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.